Assalamualaikum Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video ini Mamang akan membahas sebuah prasasti dari Kerajaan Sriwijaya yang berisi tentang sebuah kutukan-kutukan yang akan dibahas tentang sebuah filosofi, yaitu tentang filosofi skeptisme. Dan juga video ini adalah video dari rangkaian-rangkaian video sejarah Republik Indonesia yang dimulai dari belasan ribu tahun yang lalu sehingga munculnya pulau di Indonesia, dan sekarang telah mencapai Kerajaan Sriwijaya yang berada pada abad ke-6 Masehi. Oke, disclaimer dulu pada mamang-mamang sekalian yang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda tentang mamang, maka sangat disarankan untuk kolom komentar dijadikan sebagai tempat berdiskusi. Oke, mari kita mulai videonya. Pada abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi, terdapat sebuah prasasti yang menuliskan tentang kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk dan tidak patuh terhadap Kerajaan Sriwijaya, dan juga ada sebuah reward kepada orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Prasasti apakah itu? Yakni namanya Prasasti Kerang atau Prasasti Karang Berahi. Prasasti Karang Berahi adalah sebuah prasasti dari Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh seseorang yang bernama Controller L.M. Burkhardt di tepian Batang Merangin. Prasasti ini terletak di Desa Kerang Berahi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Prasasti dibuat dari bahan batu andesit dengan ukuran 90 x 90 x 10 cm. Apa isi teks dari Prasasti Karang Berahi ini yang akan kita rincikan dan akan kita bahas dalam sudut pandang filosofi? Yakni kita bacakan saja isi teksnya ya. Pertama, sebenarnya sebelum kita bacakan isi teksnya, Prasasti Karang Berahi itu berbahasa Melayu kuno, ditulis dengan aksara Pallawa kuno dengan penanggalan 7 sekitar abad ke-7 Masehi atau tahun 680-680-an. Isinya tentang kutukan-kutukan ya yang telah tadi Mamang bahaskan. Ayo, dan juga suatu kewajiban untuk masyarakat, tidak hanya dalam ranah sosial tetapi juga ranah spiritual, untuk menaati kerajaan atau setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Yuk kita mulai baca teksnya. Pertama, keberhasilan wahai sekalian dewata yang berkuasa, yang sedang berkumpul dan yang melindungi Provinsi Sriwijaya, juga kau Tadrun Luah dan semua dewata yang mengawali setiap mantra kutukan. Di teks ini mungkin saja itu adalah sosok spiritual dan juga masih banyak diperdebatkan oleh para sejarawan apa itu Tadrun Luah, dan kemungkinan dewata adalah makhluk atau makhluk spiritual atau seorang dewa-dewa ya. Itu hanya kemungkinan saja atau dugaan-dugaan. Oke, kita lanjut. Bila mana di pedalaman daerah akan ada orang yang memberontak, yang bersekongkol dengan pemberontak, yang berbicara dengan pemberontak, yang mendengarkan kata pemberontak, yang mengenal pemberontak, yang tidak hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu. Pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk. Biar sebuah ekspedisi seketika dikirim di wilayah pimpinan Datu Sriwijaya, dan biar mereka dihukum bersama marga dan keluarganya. Lihat, di prasasti ini dengan jelas tertulis kutukan bagi para pemberontak yang memberontak kepada Kerajaan Sriwijaya dan tidak setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Oke, mari kita lanjut. Lagi pula, biar semua perbuatan yang jahat seperti mengganggu ketentraman jiwa orang, membuat orang sakit, membuat orang gila,
menggunakan mantra, racun, memakai racun, upas dan tuba, ganja, sarampat, pekasih, dan memaksakan kehendaknya pada orang lain dan sebagainya. Semoga perbuatan-perbuatan itu tidak berhasil dan menghantam mereka yang bersalah melakukan perbuatan jahat itu. Biar pula mereka mati kena kutuk. Tambahan pula, biar mereka yang menghasut orang supaya merusak batu yang diletakkan di tempat ini mati juga kena kutuk dan dihukum langsung. Biar para pembunuh, pemberontak, mereka yang tak berbakti, yang tak setia pada saya, biar pelaku-pelaku perbuatan tersebut mati kena kutuk. Terlihat jelas bahwa orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan hukum, perbuatan kriminal, dihukum secara spiritual di dalam prasasti ini, yakni sebuah kutukan. Oke, kita lanjut ya membacanya. Ini ya isi teks dari prasasti tersebut berbahasa Palawa. Tertulis dalam aksara Palawa berbahasa Melayu kuno yang telah ditranslatekan ya. Akan tetapi, jika orang takluk setia kepada saya dan kepada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu, maka moga-moga usaha mereka diberkahi, juga marga dan keluarganya, dengan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dari bencana, kelimpahan segalanya untuk semua negeri mereka. Tahun Saka 608, hari pertama paruh terang Waisaka. Pada saat itulah kutukan ini diucapkan. Pemahatannya berlangsung ketika bala tentara Sriwijaya berangkat untuk menyerang bumi Jawa yang tidak takluk kepada Sriwijaya. Oke, itulah teks dari kerajaan atau prasasti Karangbrahi. Maka kita analisis secara filosofis dengan nuansa skeptisme modern. Teks ini memberikan wawasan tentang filosofi, politik, dan spiritual kerajaan Sriwijaya yang sangat dipengaruhi dengan pandangan dunia yang menghubungkan kesetiaan kepada penguasa dengan harmonisasi spiritual. Namun, jika dilihat lebih dalam, beberapa elemen dalam prasasti ini mengundang berbagai pertanyaan tentang bagaimana cara masyarakat pada masa lalu memahami dan menerima ide-ide yang dituangkan di dalamnya, seperti kedaulatan dan kesetiaan kepada penguasa. Teks ini menekankan bahwa kesetiaan kepada penguasa Datu atau Datu Sriwijaya adalah bagian dari tatanan yang lebih besar yang melibatkan kekuatan spiritual. Pengkhianatan atau pemberontakan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan yang lebih tinggi. Tidak hanya sekedar tatanan sosial di masyarakat, tapi juga tatanan spiritual. Kita refleksikan di kehidupan kita ya, meskipun dianggap sebagai bentuk kekuasaan yang sah atau klaimnya bentuk kekuasaan sah dari para dewa-dewa atau tuhan-tuhan mereka, argumen yang mendasari hubungan antara penguasa dan rakyat ini bisa dipertanyakan, seperti bukankah sistem pemerintahan meskipun mengklaim memiliki otoritas spiritual atau otoritas kekuasaan kosmik seperti itu, tetap bergantung pada penerimaan atau pengakuan manusia itu sendiri. Dapatkah sistem seperti ini benar-benar menganggap tindakan-tindakan yang dipaksakan sebagai kehendak para dewa, atau mungkin hanya merupakan upaya untuk menguatkan otoritas penguasa yang mengatasnamakan dewa-dewa seperti itu. Dan juga poin kedua adalah kutukan sebagai pelindung hukum dan tatanan sosial. Teks ini menggunakan kutukan sebagai sarana untuk menegakkan pelanggaran tatanan sosial. Pelanggaran terhadap aturan dianggap bukan hanya melawan hukum, tetapi juga mengganggu keseimbangan spiritual. Dalam konteks ini, meskipun kutukan tampaknya
menjadi cara yang sah. Bisa bertanya-tanya sejauh mana kutukan ini benar-benar menjadi efek nyata, atau apakah ia hanya sekedar alat untuk mengontrol masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang skeptisme modern, dengan mungkin lebih tepat untuk mempertimbangkan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai pencegah dan pemulihan dalam dunia nyata, bukan sekedar janji-janji kutuk atau supranatural yang sulit diuji atau sulit secara epidemis ya, sulit diuji kebenarannya. Poin nomor 3 adalah penyatuan spiritualitas dan juga kekuatan militer. Teks ini menghubungkan ekspedisi militer yang tadi di akhir teks tersebut dengan restu dari para dewa-dewa atau tuhan-tuhan mereka, menunjukkan bahwa keberhasilan militer tidak hanya bergantung pada strategi dan kekuatan pasukan, tetapi juga didukungan oleh supranatural seperti itu. Meskipun penting untuk menghormati cara pandang zaman tersebut yang menganggap spiritualitas sebagai bagian dari kekuatan politik, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa anggapan ini juga bisa digunakan untuk memberikan justifikasi moral terhadap ekspedisi militer. Apakah benar tindakan militer para dewa adalah jalan yang sah? Atau mungkin ini hanyalah upaya untuk membenarkan ambisi politik suatu kerajaan? Bisa dipertanyakan. Terus poin nomor keempat adalah keseimbangan antara hukuman dan juga keberkahan. Selain kutukan bagi yang berkhianat, teks ini juga mendoakan keberkahan bagi mereka yang setia. Kesetiaan dikaitkan dengan keberhasilan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Dalam masyarakat modern, pertanyaan muncul mengenai apakah keseimbangan antara hukuman dan berkah ini memang semata-mata mengacu pada suatu keadilan yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, karena dalam segi spiritualitas pastilah tidak terjangkau dalam pikiran manusia. Atau mungkin ada kepentingan yang lain atau kepentingan penguasa dalam mendefinisikan siapa yang layak mendapatkan berkah dan siapa yang layak mendapatkan kutukan. Pandangan ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam menerima ide bahwa semua hal dalam dunia ini dikuasai oleh kutukan yang tak terduga atau oleh kekuatan yang tak terduga. Keberadaan kutukan dan dewa. Poin kelima, kutukan dan penyebutan para dewa-dewa dalam prasasti ini menunjukkan hubungan erat antara kekuasaan manusia dengan kekuatan spiritual yang dipercaya mengawasi tatanan dunia ini. Meskipun penguasa mungkin percaya bahwa keputusan mereka didukung oleh dewa-dewa, skeptisisme modern mengajak kita untuk bertanya sejauh mana keyakinan ini memenuhi persepsi mereka dan terhadap kekuatan atau kekuasaan, dan bagaimana masyarakat pada zaman itu memaknai peran spiritualitas dalam tatanan sosial. Bukankah bisa saja menciptakan ruang bagi klaim kekuasaan yang lebih sempit dan manipulatif? Untuk kesimpulannya dalam video ini, prasasti Karangbrahi menggambarkan pandangan dunia yang menghubungkan kekuasaan manusia dengan dunia spiritual yang lebih tinggi. Meskipun teks ini mencerminkan harmoni antara hukum, spiritualitas, dan politik, ada juga ruang ideologi semacam ini bisa saja digunakan untuk menumpuk atau memupuk kekuasaan dan menjustifikasi ketidaksetaraan
dalam konteks modern, kita bisa lebih kritis terhadap cara-cara untuk yang digunakan mempertahankan tatanan sosial yang didasarkan pada klaim-klaim yang sulit diverifikasi atau dibuktikan. Jadi, untuk mamang-mamang di sini, dalam prasasti Karangbrahi ini ada sebuah kutukan dan ada sebuah penghargaan bagi mereka yang setia dan tidak setia. Dan dalam sudut pandang modern, maka harus ada keseimbangan atau skeptisisme dalam menanggapi hal-hal yang dianggap sebagai spiritual yang tidak baik dan juga spiritual yang baik. Seperti dalam contoh kasus konteks agama, spiritualisme itu adalah sebuah harmoni atau sebuah kasih sayang ya, untuk menyayangi semua manusia, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Maka dalam pandangan prasasti Karangbrahi, spiritualitas digunakan untuk mengutuk dan juga untuk memberikan keberkahan. Tetapi apakah spiritualitas atau kita berhak untuk mengutuk siapa yang salah dan benar? Karena kekuasaan untuk menghakimi atau menjustifikasi sebuah kebenaran adalah hak prerogatif milik Tuhan, bukan milik kita. Maka dari itu, jangan menjustifikasi kesalahan orang lain, dan juga kita harus benar-benar menyerahkan semua kesalahan atau jangan memandang kesalahan orang lain, karena belum tentu orang lain salah di mata kita, belum tentu salah di mata Tuhan, dan begitu pun sebaliknya, belum tentu baik di mata kita, baik di mata Tuhan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ada komen-komen yang menarik ya, yang mungkin dapat membantah atau setuju terhadap argumen mamang. Silakan komen saja di sini, mamang-mamang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.